Hasratku, rinduku memuji. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Hasrat Nazara mengucapkan kepada kita semua selamat memperingati Hari Raya Paskah 2024. Biarlah kasih Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita dan kita hidup penuh dengan ucapan syukur, sukacita senantiasa dan hidup untuk memuliakan Tuhan. Untuk kali ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang Paskah di dalam satu tema, yaitu memaknai Paskah dari pengakuan Rasul Thomas. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua telah mengetahui cerita tentang Rasul Thomas, di mana pada awalnya dia tidak percaya tentang kebangkitan Tuhan. Lalu kemudian pada akhirnya dikemukakan, dinyatakan, diungkapkan bahwa dialah Rasul dari semua murid yang lain yang pertama-tama keluar dari mulutnya pengakuan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Sehingga dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, dari kisahnya ini kita belajar banyak hal. Rasul Thomas adalah rasul yang awalnya ragu tentang kebangkitan Tuhan. Namun demikian, Rasul Thomas adalah rasul yang paling banyak dibicarakan di dalam perayaan-perayaan, dalam khotbah-khotbah dalam perayaan Paskah. Apa yang unik, apa yang lebih daripada Rasul Thomas ini? Tentu ini berhubungan dengan pernyataan dan pengakuannya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah. Saya akan bacakan kisahnya bagi kita dari Yohanes pasal yang ke-20, mulai dari ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan bacakan firman-Nya bagi kita. Kita dengarkan, ini kisahnya. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak Ibu, inilah kisah tentang Thomas yang awalnya ragu, yang awalnya tidak percaya, sampai ia bersumpah, sampai ia membuat suatu pernyataan yang tegas. Dia berkata, "Saya sekali-sekali tidak akan percaya tentang kebangkitan Tuhan jikalau saya tidak mencucukkan langsung jariku ke bekas paku yang di tangannya, dan juga mencucukkan tanganku ke lambungnya yang tertikam." Maka dia tidak akan percaya. Rasul Thomas adalah orang yang telah kehilangan harapan, yang telah kehilangan kepercayaan. Dia mengira bahwa kehidupan telah selesai. Dia mengira bahwa kehidupan Tuhan telah berakhir, bahwa Yesus tidak akan bangkit lagi, bahwa Yesus sudah tidak bangkit. Dia tidak percaya. Dia belum mempercayai dan menerima apa yang telah dinyatakan, apa yang telah disampaikan oleh Tuhan sebelumnya. Bahkan beberapa kali, bahkan sampai 3 kali Tuhan telah mengajarkan, Tuhan telah menyebutkan, Tuhan telah mengungkapkan bahwa ia akan mati, disiksa, menderita sebagai hamba untuk kehidupan orang-orang, untuk keselamatan manusia. Lalu pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Tuhan Yesus sendiri sudah menyatakan, mengungkapkan bahwa dia akan bangkit. Sampai Tuhan berkata, "Jangan engkau tidak percaya lagi." Barulah sadar, barulah timbul iman yang luar biasa, barulah tumbuh kembali iman yang telah mati itu dari kehidupan Rasul Thomas, dan dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kira-kira seperti itu kisahnya.
Kira-kira seperti itu ceritanya. Jadi itulah sebabnya di dalam khotbah-khotbah Paskah, Rasul ini paling banyak diceritakan, paling banyak dikhotbahkan, paling banyak menjadi pelajaran bagi orang-orang yang merenungkan Paskah dibanding dengan rasul-rasul yang lain. Nah, untuk itu secara praktis saya mau bagikan apa yang menjadi makna Paskah bagi kita kali ini untuk tahun 2024 dengan pernyataan yang telah diungkapkan oleh Rasul Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, dari tidak percaya menjadi percaya. Ada 3 hal yang saya mau bagikan bagi kita untuk memaknai Paskah dari pernyataan Rasul Thomas. Yang pertama adalah menerima kebenaran Tuhan. Yang kedua adalah melakukan kebenaran Tuhan. Dan yang ketiga adalah membagikan kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan yang kita maksudkan di sini adalah tentang kematian dan kebangkitannya, yang mana hal itu sungguh-sungguh dan benar-benar terjadi dan harus menjadi kesaksian bagi kemuliaan Allah. Yang pertama adalah menerima kebenaran Tuhan. Tadi telah saya singgung, telah diceritakan dalam Alkitab bagaimana seorang rasul bernama Thomas awalnya tidak percaya, bahkan sampai 3 kali Tuhan telah mengungkapkan tentang penderitaannya dan kemudian ia bangkit, namun Thomas belum juga percaya. Dan pada akhirnya dia percaya dengan pembuktian bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan berkata, ayo, taruhlah tanganmu di bekas luka di lambungku. Taruhlah tanganmu di jariku. Supaya engkau membuktikan sendiri bahwa hal itu benar-benar terjadi. Ada banyak hal di dalam kehidupan kita. Menjadi pelajaran bagi kita saat ini. Bahwa kebenaran yang telah disampaikan oleh Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi. Oleh sebab itu kita harus percaya, kita harus terima. Jangan ada keraguan-raguan dalam hati dan kehidupan kita. Bapak Ibu, Rasul Thomas sempat kehilangan harapan. Sempat menganggap bahwa Yesus telah berakhir bersama dengan kematiannya. Bukankah hal itu sering terjadi di dalam kehidupan kita? Bukankah hal itu sering membuat kita ragu dan kehilangan harapan dan kita berkata semua telah berakhir, saya tidak punya kemungkinan untuk bangkit lagi dari keadaan-keadaan yang sulit di masa sekarang ini. Tetapi kebenaran Tuhan mengajar kita, mengingatkan kita supaya percaya pada firman Tuhan, supaya percaya pada penyertaan Tuhan, supaya percaya pada pemeliharaan Tuhan. Dalam kondisi apapun, jangan sampai kita berkata semua telah berakhir. Mengapa? Karena kebenaran Tuhan sungguh-sungguh nyata. Tuhan telah bangkit dan bersama dengan kebangkitannya, kita hidup di dalam kebangkitan itu dan kita akan memuliakan Tuhan. Terimalah firman. Itulah bagian yang pertama. Di momen Paskah ini kita harus berkata, Tuhan, saya akan menerima, saya akan mempercayai seluruh kebenaran-kebenaran-Mu yang diungkap di dalam kitab suci. Tuhan berkata, Tuhan memelihara kita. Di dalam Matius pasal 28 bagian terakhir, dia berkata, ketahuilah, kepada aku telah diberikan segala kuasa, dan aku akan menyertai kamu, menyertai kita. Maka tidak ada kata berakhir di dalam hidup kita. Yang ada adalah bahwa kita hidup untuk kemuliaan Allah. Itu yang pertama, menerima kebenaran firman. Yang kedua adalah melakukan kebenaran Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Thomas adalah orang yang hidup militan, orang yang imannya bangkit setelah menerima kebenaran Tuhan itu, walaupun harus dengan pembuktian yang dilakukan oleh Tuhan. Sampai Tuhan berkata pada akhirnya, berbahagialah orang yang tidak harus membuktikan secara metafisik, namun percaya di dalam hati, percaya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak mengajak kita untuk percaya semua hal, tetapi firman Tuhan menyatakan dalam Alkitab, satu saksi tidak cukup untuk kita percaya, harus 2 atau 3 saksi baru kita layak untuk percaya. Tuhan sudah 3 kali menyatakan kebenarannya tentang kematian dan kebangkitannya, maka kita layak percaya. Kemudian kita harus menerima dan melakukan kebenaran firman Tuhan dengan menerima kebenaran firman Tuhan itu. Rasul Thomas
Sebagai seorang rasul yang sedemikian militan, dia hidup begitu dahsyat untuk menyembah dan memuliakan Allah. Dia semakin aktif di dalam persekutuan. Dia hidup untuk melakukan kebenaran Tuhan. Dia menyerahkan kehidupannya untuk memberitakan Injil, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Setelah dia mendapatkan pembuktian dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Saya pun tidak melihat. Pendeta-pendeta pun tidak melihat Yesus secara metafisik. Namun percaya dengan iman yang Tuhan taruh dalam hati dan pikiran kita. Dan itulah cukup membawa kita untuk percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam kebenarannya. Kalau pada hari ini melalui momen peringatan Hari Raya Paskah, melalui momen ini kita diingatkan kembali untuk kita menghidupi kebenaran firman, untuk kita melakukan kebenaran Tuhan, untuk kita melakukan seluruh yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam tubuh jasmania kita ini, di dalam hati dan pikiran kita, semua dipusatkan, semua diarahkan untuk menyembah, untuk memuji dan memuliakan Allah. Baiklah hal itu menjadi motivasi bagi kita. Baiklah pernyataan dan teladan kehidupan Rasul Thomas, di mana dia dikenal sebagai rasul yang militan setelah menerima pembuktian tentang kebahagiaan Tuhan. Pada akhirnya dia menjadi seorang yang melayani Tuhan secara luar biasa. Jadi itu yang kedua, melakukan kebenaran Tuhan. Yang pertama menerima kebenaran Tuhan. Yang kedua melakukan kebenaran Tuhan. Bahwa hidup kita ini, bahwa hidupku ini bukan untuk kesenangan diriku semata. Tetapi bagaimana saya hidup menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana saya hidup memuliakan Tuhan. Bagaimana saya hidup baik dengan semua orang supaya Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu mungkin kita berkata, bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan? Keadaan sedang tidak baik-baik saja. Keadaan sedang sulit. Saya mau katakan bahwa itu hanyalah bagian riak-riak kecil dalam kehidupan kita. Saya boleh bersaksi sedikit. Pada suatu hari, saya harus mengadakan ibadah di rumah kami. Tetapi sampai hari itu kami belum ada uang. Kami menginginkan supaya ada snack, ada minuman, bahkan boleh makan bersama sebagai bagian dari pelayanan jasmania di samping pelayanan rohania di rumah kami. Tetapi sampai hari itu belum ada uang. Kami belum bisa berbuat apa-apa. Tetapi persekutuan ibadah malam itu harus dilakukan di rumah kami. Tepat sekitar sore jam 4 saya mendapatkan notifikasi di email saya bahwa sudah masuk uang dari gaji kami. Hal itu sesuatu yang luar biasa bagi kami. Kami cukup mempercayai Tuhan bahwa Tuhan menyediakan, memelihara kami seturut dengan kehendaknya. Maka kami harus percaya dan kami harus melakukan kebenaran Tuhan itu. Itu telah menjadi pembelajaran penting. Lalu terjadi lagi keraguan. Beberapa waktu kemudian, beberapa bulan, kita ragu lagi. Kami pun ragu. Tetapi Tuhan menyatakan kemuliaannya tepat pada waktunya. Amin, Bapak Ibu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah membagikan kebenaran firman Tuhan itu. Menceritakan kepada orang lain, memproklamirkan, menyatakan secara terang-terangan bahwa Yesus Kristus telah bangkit, bahwa di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, di dalam Kristus Yesus ada keselamatan, mengajak semua orang menerima keselamatan itu dan Tuhan dipermuliakan. Maka kita bekerja, kita melakukan aktivitas kita, yang terpenting adalah memuliakan Tuhan, memberitakan Injil. Jadi sesungguhnya orang Kristen, persekutuan-persekutuan Kristen, lembaga-lembaga Kristen, dan bahkan gereja itu aktivitas utamanya bukan pelayanan itu sendiri, melainkan memberitakan Injil dan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Itu aktivitas yang utama, yang terpenting, yang mendasar, dan yang tertinggi dari kehidupan kekristenan, dari kehidupan gereja. Rasul Thomas, walaupun tidak dicatat di dalam Alkitab, dia seorang yang telah mendedikasikan kehidupannya untuk menjadi misioner, untuk menjadi martir, untuk menjadi saksi. Martir itu artinya saksi. Dan di dalam kehidupan sebagai martir, mereka merelakan tubuh jasmania mereka disiksa sampai mati sebagai martir. Mati yang dibunuh karena kesaksian Injil.
Suatu sumber dari buku sejarah gereja mengemukakan bahwa ada benih-benih gereja yang sampai saat ini telah berkembang di kerajaan Patria, sekarang di wilayah Irak atau Iran. Itu merupakan buah pelayanan dari Rasul Thomas. Ia telah mendedikasikan hidupnya memberitakan Injil di kerajaan Patria itu, dan sampai sekarang kita telah melihat buah-buah dari pelayanan Paulus. Demikian juga dikemukakan bahwa di India bagian selatan ada suatu kerajaan, dan di sana ada orang-orang Kristen sebagai buah pelayanan dari Rasul Thomas. Jadi ia membagikan kebenaran Tuhan itu, tentang kebangkitan Tuhan itu harus diberitakan, harus disampaikan kepada orang-orang yang belum percaya, kepada orang lain. Harus diproklamasikan bahwa Yesus telah bangkit dan menjadi jalan keselamatan bagi umat manusia. Nah, Bapak Ibu, 3 hal ini menjadi pelajaran penting, menjadi makna yang perlu kita terapkan dalam hidup kita dalam momen perayaan Paskah tahun 2024 tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Allah. Kita harus menerima kebenaran Tuhan, melakukan kebenaran Tuhan, dan membagikan kebenaran Tuhan itu. Biarlah hidup kita memuliakan Tuhan. Biarlah hidup kita penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur, dan memuliakan Tuhan, memberitakan Injil. Dan pada akhirnya Tuhan berkata, "Hai hambaku yang telah melakukan kehendakku, engkau berkenan di hatiku." Inilah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Hasratku, rinduku